Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihanul Aima. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan hadis dan perkembangan sejarah. Pro dan kontra penulisan hadis. Pro penulisan hadis. Penulisan hadis penting untuk menjaga keutuhan dan kevalidannya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ini juga melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW agar tidak terlupakan, hilang atau direkayasa. Memastikan umat Islam memahami dan mengamalkan Islam dengan benar. Syarat perawi hadis meliputi ketersambungan sanad, keadilan perawi, kesempurnaan dhabit perawi, tidak ada syadz atau kejanggalan, dan tidak ada ilat atau cacat tersembunyi. Kontra penulisan hadis. Awalnya Nabi Muhammad SAW melarang penulisan hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran yang masih dalam tahap penurunan. Larangan ini tidak permanen. Setelah Al-Quran mapan, Nabi mengizinkan penulisan hadis. Beberapa hadis tidak tertulis karena Nabi dan sahabat lebih fokus pada Al-Quran. Keterbatasan alat tulis dan sulitnya mencatat semua pernyataan Nabi secara langsung. Kriteria kredibilitas hadis. Ketersambungan sanad. Harus ada ketersambungan antara perawi hingga Nabi Muhammad. Perawi yang dhabit. Perawi harus memiliki daya ingat yang kuat dan akurat. Perawi yang adil. Perawi harus memiliki integritas dan kebenaran dalam meriwayatkan. Tidak ada syadz. Hadis tidak boleh bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Tidak ada ilat. Hadis tidak boleh memiliki cacat tersembunyi yang mengurangi keabsahannya. Penulisan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Pada masa Rasulullah, hadis belum mendapat perhatian khusus dalam penulisan. Para sahabat lebih fokus menghafal dan menulis Al-Quran. Hadis lebih banyak dihafalkan dan diamalkan, meskipun ada penulisan individual seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Di akhir hayat Rasulullah, pola dakwah berubah menjadi tulisan. Setelah sahabat pandai menulis dan membedakan firman Allah dengan sabda Nabi, penulisan hadis mulai marak. Nabi berwasiat, "Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabinya atau hadis." Penulisan hadis pada masa kodifikasi. Kodifikasi hadis atau al-adwin adalah proses mengumpulkan dan menyusun hadis ke dalam satu buku. Proses ini bertahap dimulai dengan pengumpulan lembaran tertulis dan hafalan. 1. Masa Rasulullah atau Asru al-Wahyi wa Ta'win. Rasulullah memerintahkan penghafalan dan penyebaran hadis, melarang penulisan untuk menjaga kemurnian Al-Quran, namun juga memerintahkan penulisan hadis. Beberapa sahabat membuat catatan pribadi. Yang kedua, masa Khulafa ar-Rasyidin atau zaman Nasbat wa al-Ikal min al-Riwayah. Masa ini dikenal sebagai periode pembatasan hadis karena kekhawatiran kekeliruan akibat situasi politik. Periwayatan dilakukan secara lafzi atau sama persis, atau maknawi atau makna sama. Yang ketiga, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Penulisan dan pembukuan hadis dilakukan secara resmi. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz memerintahkan Gubernur Madinah untuk membukukan hadis yang kemudian ditindaklanjuti oleh ulama di berbagai daerah. Periode pemurnian dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung dari abad ketiga Hijriyah pada masa dinasti Abbasiyah. Para ulama melakukan penyeleksian, penyaringan, dan pengklarifikasikan hadis. Pada masa ini lahirlah 6 buku induk hadis atau kutubus sittah. Yang pertama yakni Al-Jami' As-Shahih karya Imam Al-Bukhari. Yang kedua, Al-Jami' As-Shahih karya Imam Muslim. Yang ketiga, Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud. Yang keempat, Sunan At-Tirmidzi karya At-Tirmidzi. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i karya An-Nasa'i. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Penulisan hadis pada masa kodifikasi. Pada abad selanjutnya, ulama hadis mengklarifikasikan hadis berdasarkan kandungan atau sifat isinya. Mereka juga banyak memberi syarah atau penjelasan dan meringkas kitab-kitab terdahulu. Kitab indeks hadis dibuat untuk memudahkan pencarian hadis. Terus, kamus hadis, muncul kamus-kamus khusus kajian hadis dalam ilmu gharib al-hadis. Terus,
Kesimpulannya yaitu para sahabat menjaga dan menghafal hadis dengan akurat melalui penghafalan, perekaman, dan praktik. Penghafalan melibatkan pendengaran dan pembahasan perkataan Nabi. Perekaman dilakukan oleh sahabat yang mampu menulis. Praktik adalah pengalaman ajaran Nabi. Perjalanan pembukaan hadis berlangsung konkret, mewujudkan impian sahabat agar hadis menjadi pedoman, tuntunan, serta penjelasan terhadap permasalahan, kaidah, dan hukum yang belum terjelaskan dalam Al-Quran. Pembukuan hadis melewati beberapa periode pada Khulafaur Ar-Rasyidin abad 2 dan 3 Hijriah hingga periode modern atau sampai sekarang dengan penyebaran periwayatan dan munculnya lembaga hadis. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah atau gak enak didengar, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.